Halo, selamat datang di kelas Burima. Kali ini kita akan belajar kaidah kebahasaan teks berita. Langsung saja yuk kita mulai. Sebelumnya, saya akan memberikan satu contoh teks berita yang saya ambil dari situs online. Kamu bisa menghentikan tayangan ini sejenak agar bisa membaca keseluruhan berita sebelum saya lanjut ke kaidah kebahasaan teks berita yang pertama. Yang pertama, menggunakan bahasa baku. Penggunaan bahasa yang standar atau baku akan memudahkan pemahaman banyak orang karena bahasa yang standar sifatnya universal dan sebagian besar kalangan masyarakat mudah untuk memahaminya. Seperti yang kalian lihat pada contoh yang saya berikan merupakan bahasa yang baku pada teks berita. Selanjutnya adalah menggunakan kalimat langsung. Dalam teks berita, kamu akan menemukan kalimat langsung. Apa itu kalimat langsung? Kalimat langsung adalah kalimat yang dituturkan oleh seseorang tanpa mengubah kata atau kalimat. Ciri dari kalimat langsung ditandai dengan dua tanda petik ganda dan disertai dengan keterangan penyertaan. Yang saya tandai dengan lingkaran-lingkaran merah itu merupakan tanda petik ganda. Sedangkan keterangan penyertaan yang saya tandai dengan kotak warna biru. Jadi di situ terdapat tanda petik ganda serta keterangan pernyataan. Penggunaan kalimat langsung ini terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Yang ketiga adalah kata kerja mental. Kata kerja mental merupakan jenis kata kerja yang menerangkan suatu tindakan yang berkaitan dengan batin manusia sebagai respon terhadap suatu tindakan atau kejadian. Dalam hal ini, aktivitas, kegiatan, atau pekerjaan dalam kata kerja mental ini tidak bisa terlihat oleh mata kepala secara langsung. Contohnya, kata kerja terancam dan diketahui. Kita tidak bisa melihat bagaimana aktivitas terancam dan diketahui itu seperti apa. Itulah yang dinamakan kata kerja mental. Yang keempat, menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat. Tentu saja di dalam berita kita tahu bahwa kejadian bisa diberi keterangan waktu dan tempat agar orang yang membaca menjadi lebih paham dan lebih jelas di mana peristiwa itu terjadi dan kapan peristiwa itu terjadi. Contoh keterangan waktu pada penggalan teks berita, kalian bisa melihat 9 September 2024 dan 12 September 2024 yang saya beri warna merah tebal itu. Sedangkan fungsi keterangan tempat pada contoh penggalan berita tersebut adalah di Lapas Kelas 2A Kerobokan Kabupaten Badung, Bali. Yang terakhir, teks berita menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini merupakan konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Contohnya, kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya, dan yang lain sebagainya. Konjungsi ini biasanya ditemukan pada struktur peristiwa yang menjelaskan berita secara kronologis atau urutan-urutan kejadian dalam berita. Penggalan teks ini terdapat konjungsi temporal yang saya beri teks tebal berwarna merah, contohnya sebelumnya dan juga lebih lanjut. Dua contoh itu merupakan konjungsi temporal.
Nah, itu tadi merupakan materi mengenai kaidah kebahasaan teks berita. Saya yakin kamu menjadi lebih paham mengenai materi yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya yang tentu saja lebih menarik. Dadah!